Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Kembali lagi dengan Budita di pelajaran Tahsin kelas 2. Di video kali ini Budita akan mengajari kalian bagaimana cara menulis huruf Arab sambung. Di semester 1 kemarin anak-anak sudah pernah belajar bagaimana cara menulis huruf Arab tunggal atau tidak sambung. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyambung huruf Arab tersebut dan juga belajar bagaimana cara merubah huruf Latin ke huruf Arab sambung. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Oh iya, sebelumnya anak-anak jangan lupa berdoa dan juga membawa alat tulis. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar menulis, kita harus terlebih dahulu mengingat-ingat rumus penulisan huruf konsonan. Kemarin anak-anak sudah pernah belajar di semester 1 dan kita sekarang mengingat-ingat lagi ya. Jadi ada 29 huruf hijaiyah yang harus kita tahu bagaimana ya cara menulis huruf hijaiyah tersebut di dalam bahasa atau tulisan Latin. Nah, jadi yang pertama itu ada huruf alif, itu tidak dilambangkan dalam bahasa Latin ya, tidak dilambangkan dalam tulisan Latin. Kemudian huruf ba itu dilambangkan dengan huruf B. Huruf ta itu dengan huruf T. Huruf tha itu dengan T dan S. Kemudian huruf jim itu dilambangkan dengan J. Huruf H itu dilambangkan dengan H, kemudian diberi payung atas. Kemudian huruf kho itu dengan huruf K dan H. Huruf dal itu dengan huruf D. Huruf zal itu dengan D dan Z. Huruf ro itu dilambangkan dengan R. Huruf za itu dilambangkan dengan huruf Z. Huruf sin itu dilambangkan dengan S. Huruf shin itu dilambangkan dengan S dan Y. Kemudian huruf sod itu dilambangkan dengan S dan H. Huruf dot dilambangkan dengan D dan H. Huruf to itu dilambangkan dengan T dan H. Huruf dot itu dengan Z dan H. Kemudian huruf ain itu dilambangkan dengan koma atas terbalik. Kemudian huruf goin itu dengan G dan H. Huruf fa itu dengan huruf F. Huruf qaf itu dengan huruf Q atau huruf Q. Kemudian huruf kaf itu dilambangkan dengan K. Huruf lam dilambangkan dengan L. Huruf mim dilambangkan dengan M. Huruf nun dilambangkan dengan N. Huruf wawu dilambangkan dengan W. Kemudian huruf H itu dilambangkan dengan H. Jadi berbeda ya dengan huruf H tadi. Kalau huruf H ini tidak ada payungnya. Kemudian huruf A itu dilambangkan dengan apostrof. Kemudian yang terakhir huruf Ya itu dilambangkan dengan huruf Y. Ingat-ingat ya anak-anak. Pokoknya kalau anak-anak sudah paham atau sudah hafal dengan huruf-huruf Latin dari huruf hijaiyah ini, maka insya Allah anak-anak sudah bisa menulis. Kalau misalnya belum hafal, anak-anak bisa melihat di dalam buku ya. Nah, tadi itu kan huruf konsonan. Sekarang kita akan mengenal rumus penulisan huruf vokal pendek. Huruf vokal itu kan ada ada huruf A, I, dan U. Jadi kalau dalam huruf hijaiyah itu fathah ya, tandanya seperti ini, fathah itu ditulis A. Kasroh itu ditulisnya I. Kemudian dhammah itu ditulisnya U ya. Jadi ada A, I, U, fathah, kasroh, dan dhammah. Kemudian, nah sekarang anak-anak kita akan belajar cara menulis huruf vokal panjang. Kalau tadi kan vokalnya pendek, hanya A, I, U saja. Kalau vokal panjang berarti bunyinya itu panjang ya. Yang pertama itu ada fathah plus alif. Jadi kalau misalnya ada tanda, ada huruf berharokat fathah, kemudian setelah itu ada huruf alif, maka itu kan bacaannya panjang seperti qadiru. Nah, huruf qaf itu kan berharokat fathah, kemudian setelah itu ada alifnya. Maka cara menulisnya, huruf fathahnya atau A-nya itu tuh ditulis 2 kali. Jadi AA. Ya, kalau dibaca jadinya A. Sehingga contohnya qadiro ditulisnya qadiro. Q A, jadi A-nya double atau 2 kali karena setelah fathah itu ada tanda alifnya atau hurufnya itu panjang.
jadi A-nya 2 kali. Bu Guru ulangi ya. Qadiro ditulis Q-A-A atau Qadiro. Yang kedua yaitu kasroh. Jika ada huruf berharokat kasroh kemudian diikuti dengan ya mati atau ya sukun. Ya, jadi huruf kasroh itu I, ya mati itu I. Jadi I-nya 2 kali, ditulis 2 kali, yaitu I. Contohnya basiro. Jadi ba itu ditulis ba, ba. Kemudian si itu I-nya ditulis 2 kali. Karena apa? Karena ada huruf kasroh di situ, kemudian diikuti sama ya sukun atau ya mati. Jadi I-nya ditulis 2 kali. Jadi S-H-I-I, si. Kemudian huruf ro ditulis R-A. Jadi kalau digabungin jadi basiro. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah dhammah. Itu jika bertemu dengan wawu mati, maka ditulis U-nya 2 kali. Dhammah jika ditulis dalam bahasa Latin atau tulisan Latin itu kan U. Kemudian wawu mati atau wawu sukun juga ditulis U. Sehingga jika ada huruf dhammah, huruf berharokat dhammah, kemudian setelah itu ada wawu mati, maka U-nya ditulis 2 kali. Contohnya uluma, ya, uluma. Nah, coba kita tulis ya. Au itu ditulis koma atas dan U karena itu huruf ain dhammah, ya kan? Kemudian lu itu ada huruf lam berharokat dhammah, kemudian diikuti setelahnya ada wawu sukun atau wawu mati. Jadinya lu dibaca panjang. Sehingga jika ditulis L huruf lam L U karena ada huruf dhammah kemudian kemudian diikuti dengan wawu alif sehingga U-nya ditulis 2 kali. Lu. Nah, kemudian ma ditulis MA. Jika digabungkan semua jadi uluma. Ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, tadi kita sudah belajar menulis huruf vokal pendek dan huruf vokal panjang. Sekarang kita juga akan belajar bagaimana cara menulis huruf vokal rangkap. Apa ya itu huruf vokal rangkap? Huruf vokal rangkap itu jika ada 2 huruf vokal. Jadi misalnya ada huruf A bertemu sama huruf I. Jadi kan ada 2 huruf vokal. Ya, di sini ada 2 rumus. Yang pertama itu ada fathah bertemu dengan ya mati. Fathah itu jika dibaca A, ya mati jika dibaca I. Jadi kalau digabungkan jadi AI. Seperti itu. Jadi ditulisnya juga AI, A dan I. Contohnya di sini ada ghairu. Ya ditulisnya ghain itu GH A gho, ya kan? Kemudian ada huruf ya sukun itu ditulis I, ghairu. Begitu. Kemudian contoh yang kedua ada fathah. Rumus yang kedua itu ada fathah bertemu dengan wawu mati. Fathah jika dalam Al-Quran itu dibaca A, wawu mati itu dibaca U, sehingga ditulisnya juga au, A dan U. Contohnya qaula. Bagaimana cara menulisnya? Huruf Q itu berarti ditulis Q dan A, kemudian huruf wawu sukun itu ditulis U, jadi qau. Kemudian huruf la itu ditulis LA. Kalau digabungkan jadi qaula. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru ajarkan kepada kalian cara menulis huruf yang sudah kita pelajari tadi. Kita belajar tentang huruf vokal, huruf konsonan, huruf vokal pendek, huruf vokal panjang, dan huruf vokal rangkap. Kita belajar menulis ya. Ya, sekarang anak-anak kita akan belajar bagaimana cara menulis huruf Arab sambung ya. Kita akan praktek menulis di sini. Tapi sebelumnya anak-anak, jadi kita harus mengetahui dulu huruf-huruf hijaiyah itu bagaimana ya bentuk awalnya, bentuk tengahnya, dan bentuk akhirnya. Jadi ada huruf-huruf yang yaitu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Seperti huruf alif ini.
itu dia hanya berdiri sendiri, tapi tidak dapat disambungkan dengan huruf setelahnya. Jadi dia hanya punya bentuk huruf tunggal dan huruf akhir saja. Kalau ba, ta, tha, jim, ha, kho ini dia bisa ditulis di depan, di tengah, dan di belakang. Kemudian huruf dal, zal, ro, za ini dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya juga. Jadi hanya bisa berdiri sendiri dan disambung dengan huruf sebelumnya. Sin, shin, so, do, to, do, ain, goin, fa, qaf, kaf, lam, mim, dan nun itu bisa ditaruh di depan, bisa di tengah, bisa di belakang ya. Nah, huruf wawu ini dia tidak dapat disambung dengan huruf setelahnya. Jadi dia hanya bisa berdiri sendiri dan bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, begini. Nanti anak-anak pelajari ya. Nah, sekarang coba kita akan belajar praktek menulis. Bu Guru sudah punya contoh-contoh soalnya, kita menulis bersama-sama ya. Oh iya, jika ingin menulis huruf Arab harus menulis dari sebelah kanan. Jadi kalau misalnya menulis Arab itu dari sebelah kanan ke kiri. Kalau menulis Latin itu dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita mulai dari kanan ya. Ini, ke kanan ke kiri. Contoh soal yang pertama kita baca dulu. Salama. Salama kita tulis dulu ya, huruf sa. Huruf sa itu bagaimana tulisannya? Huruf sa itu bisa ya diletakkan di depan. Sa harokatnya fathah ya kan, karena di sini a. Anak beri harokat dulu sa. Kemudian huruf yang kedua adalah la. Hati-hati ya, ini la-nya ini panjang karena di sini a itu ditulis 2 kali. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis huruf la ya. Kemudian diberi huruf alif setelahnya, karena kan jika fathah bertemu alif dia bacaannya panjang. Nah, sekarang di sini kan bacaannya panjang, maka kita harus beri huruf alif setelahnya. Nah, begini. Salah. Jadi la-nya di sini dibaca panjang. Kemudian di sini ada huruf ma, berarti di sini huruf mim fathah. Nah, paham ya anak-anak? Kemudian yang kedua itu ta'ama. Nah, kita mulai ya dari huruf pertama yaitu to. Hati-hati, kita mulai dari sebelah kanan. Kita tulis to. Harokatnya apa? Kan ini di sini hurufnya adalah a, jadi kita harokatnya fathah. To. Kemudian yang kedua a. Nah, ini ada koma atas terbalik, kemudian ada huruf a. Nah, di sini a-nya ditulis 2 kali atau ditulis double. Jadi di sini bacaannya apa? Bacaannya panjang. Bagaimana cara menulisnya? Kita menulis ain terlebih dahulu. Nah, ain ya. Kenapa ya ain? Karena di sini ada koma atas. Karena di sini itu a-nya ditulis 2 kali, berarti itu tandanya bacaannya panjang. Sehingga setelah a harokat fathah di sini kita beri tanda alif setelahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah huruf ma. To'ama berarti huruf mim fathah. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi alifnya itu diletakkan setelah fathah ya. Ini juga alifnya setelah fathah. Di sini juga alifnya setelah fathah. Sekarang yang ketiga itu ada sa'aidu. Nah, kita tulis ya. Dari yang pertama itu ada huruf sa. Kita tulis dari kanan huruf sa. Nah, fathah ya. Saya panjang atau enggak? Oh, panjang karena a-nya di sini ditulis 2 kali. Berarti setelah huruf sa ini kita beri tanda alif. Nah, di sini sa seperti itu. Kemudian huruf kedua yaitu ai. Koma atas kemudian i. Berarti ini huruf apa? Huruf ain tapi harokatnya kasroh. Kenapa? Karena di sini tulisannya ai kasroh. Yang ketiga yaitu du. Du berarti huruf dal ya. Kemudian harokatnya dhammah. Sa'idu seperti itu. Perhatikan ya anak-anak. Berarti di sini itu huruf alifnya itu diletakkannya setelah fathah. Ini kan di sini ada fathah. Alifnya di mana? Alifnya itu setelah hurufnya ini, setelah huruf lam. Ini juga, ini di sini ada fathah,
Kemudian alifnya di mana? Alifnya setelah huruf ain ini, karena ainnya ini harokatnya fathah. Ini juga, ini ada fathah. Alifnya di mana? Alifnya itu ditulis setelah huruf sin. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada huruf panjang juga, akan tetapi huruf panjangnya ini dia kasroh. Contoh ya. Yang pertama, syahida. Nah, ini yang pertama adalah syah. Kita tulis ya dari kanan. Huruf syah. Ini berarti maaf. Berarti ini huruf shin. Shin. Tapi fathah. Sekarang hi. Nah, ini i-nya ditulis 2 kali sehingga kita di sini bacaannya panjang. Bagaimana? Kita tulis h dulu ya. Hi. Nah, gini seperti ini hi. Nah, karena ini i-nya ditulis 2 kali sehingga setelah kasroh ini dia disambung dengan ya sukun. Jadi di sini kita tulis ya sukun. Kenapa ya sukun? Ya, karena huruf kasroh itu bisa dibaca panjang jika bertemu dengan ya sukun. Jika huruf kasroh bertemu ya sukun, maka bacaannya panjang. Di sini karena huruf i-nya 2 kali, nah kita di sini harus menulis kasroh dan meletakkan ya setelah huruf h kasroh ini supaya bacaannya jadi panjang. Yang terakhir yaitu da. Nah, berarti kita da. Nah, seperti ini. Syahida. Nah, sekarang anak-anak perhatikan Bu Guru ya, cara menulis toriko dan jami'ah. To. Ri-nya panjang. Ri. Nah, kita beri tanda ya sukun di sini. Ko. Kemudian jami'ah, kita tulis ja. Kemudian yang kedua ini ada mi, nanti huruf mim. Karena ini 2 berarti kita beri tanda ya sukun di sini. Kemudian na, huruf ain. Ya, jami'ah. Ya, di sini kita perhatikan. Nah, di sini itu yang panjang adalah ini hi, karena ada huruf h bertemu dengan ya sukun. Ri, ada huruf ro kasroh bertemu ya sukun, dan mi karena ada mim kasroh bertemu dengan ya sukun. Jadi tiga-tiganya ini panjang seperti dengan huruf Latin ini. Yang terakhir ini adalah bacaan panjang juga, tapi di sini adalah dhammah. Coba ya. Tohuro, kita tulis dari huruf to, kita tulis dari sebelah kanan. To. Huro. Nah, di sini u-nya ditulis 2 kali. Berarti setelah dhammah itu kita beri tanda wawu sukun. Contoh gini. Nah, kita tulis hu dulu. Di sini karena hu, ya kan? Kalau u berarti dhammah. Kemudian karena ini ditulis 2 kali, kita beri apa? Beri wawu sukun. Nah, supaya panjang. Tohu. Seperti itu. Kemudian ro. Kita beri ro. Nah, yang kedua kolu. Nah, ini a-nya ditulis 2 kali, u-nya ditulis 2 kali. Berarti dua-duanya panjang. Coba kalau ko itu berarti gimana? Huruf ko fathah. Nah, karena a-nya 2 kali maka ditulis alif. Nah, ko. Sekarang lu berarti ada huruf lam dhammah. Nah, itu diikuti dengan wawu sukun. Nah, yang ketiga ghafuro. Di sini gho ditulisnya huruf ghoin fathah. Nah, kemudian fu. Nah, fu itu berarti huruf fa dhammah, ya kan? Fu. Kemudian karena u-nya ditulis 2 kali, maka kita beri wawu sukun di sini. Fu. Kemudian di sini ada huruf ro.
Seperti itu anak-anak. Jadi kalau bisa diperhatikan, anak-anak perhatikan ya. Di sini pasangannya dhammah itu adalah wawu sukun. Berarti itu bacaan panjang. Nih. Lu dengan wawu sukun. Kemudian di sini fu dengan wawu sukun. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan kalau bacaannya a 2 kali, maka itu adalah huruf berharokat fathah disambung dengan alif. Kalau i panjang berarti huruf kasroh disambung dengan huruf ya sukun. Kalau bacaannya maka itu adalah dhammah diikuti dengan wawu sukun. Pastikan anak-anak hafal ketiga rumus ini, supaya jika anak-anak nanti menemukan soal-soal yang meminta kalian untuk menulis panjang, contohnya ada a 2 kali, i 2 kali, dan u 2 kali, maka anak-anak bisa mengerjakannya. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.